Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini.
ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Sekalipun cuaca tidak bersahabat, namun Roh Tuhan, Roh Kudus adalah sahabat kami, senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhanlah yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Di dalam pengurapan-Mu ya Tuhan, di dalam pengurapan Roh Kudus sendiri, umat-Mu bekerja pelayan Tuhan, melayani Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat yakin, kami semua yang hadir sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan untuk memimpin ibadah kami. Kami bersyukur dan kami buka ibadah yang pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Wow.
ini Bapa. Kami tidak berada di rumah sakit, tapi kami di rumah Tuhan. Kami mengangkat hati dan tangan dan suara kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kepercayaan dari Gembala Sidang, Tante Ketut yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini bisa bertumbuh berbuah dan menghasilkan buah bagi setiap kami Tuhan. Kalau ada jemaat-jemaat yang sakit, jamah dan sembuhkan mereka. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka dan berikan kami pengurapan baru yang dari Engkau. Amin. Roh jahat, iblis, setan mengganggu tempat ini, kau patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Dan kami berdoa untuk ibadah pagi, siang, sore, dimanapun sampai malam hari. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Maaf saya buka masker saya. Saya kira kita semua sudah vaksin dan pasti sehat. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi yang keberkatan ini kita semua berbahagia. Ada sukacita? Amin. Ya, tadi kesaksian Pak Tommy ya, namanya tadi disebut oleh Worship Leader. Wah, dia katakan walaupun singkat kesaksian itu, tapi ada kesaksian yang berkata Tuhan baik dan Tuhan menyertai kita, Tuhan buat kita sehat. Itu sudah luar biasa. Disaksikan tadi dari mana Pak? Naik kapalnya? Luar biasa ya. Wah, terkenal di situ ada Nono yang ahli matematik ya, luar biasa. Jadi saya bersyukur kalau Tuhan tidak sertai naik kapal dari sana, wah bagaimana jadinya ya. Semua kita ini harus bersyukur. Coba katakan kiri kanan, kita harus tetap bersyukur. Haleluya. Dalam kondisi apapun kita belajar bersyukur. Dalam kondisi yang gak enak pun kita bersyukur. Dalam kondisi sakit pun kita bersyukur. Dalam kondisi kekurangan pun kita bersyukur. Tetapi tetap kita komit untuk datang ke rumah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara bisa bayangkan kalau ada saudara di tempat ini tadi pagi, di grup keluarga kami, keluarga dari ibu saya, istri paman saya sakit di rumah sakit di Medan, ya katanya tidak bisa lagi untuk bicara, sudah koma hari Minggu itu ya. Saudara, kalau ada di rumah sakit, ada saat ini di rumah Tuhan, itu satu anugerah. Saudara bisa naik ke atas ini, itu satu anugerah. Saudara bisa mengeluarkan suara saudara, itu juga satu anugerah. Saudara bisa mengangkat tangan saudara, itu adalah satu anugerah. Ketika saudara mungkin jatuh, tapi jauh-jauh lah ya. Ketika kita sakit, tidak bisa duduk, ya bagaimana jadinya? Pada waktu kan berangkat ke Bali bersama Ibu Ketut di sini dengan rombongan GSCA, saya tidak kasih tahu kepada Tante Ketut. Sesudah malam kedua itu kami di sana, saya terjatuh di kamar mandi. Ya mungkin sakit sekali dan rasanya mau turun pun, waduh susah kali. Naik pun ke hotel itu susah kali, naik mobil pun susah kali, semua susah. Tapi saya terus berdoa, Tuhan, kok sakit banget ya? Setiap gerak kok sakit, mungkin terkilir gitu ya. Sampai di Jakarta saya pijit dan saya bawa ke dokter. Jadi ada yang bergeser katanya tulangnya. Waduh, gimana ini? Tapi sakit lama juga kan sembuhnya. Kalau kita sakit kaki seperti itu sangat indah kalau nggak sakit itu rupanya. Bisa loncat sana, bisa loncat sini. Ketika sakit untuk naik ke mimbar seperti itu, udah sakit banget. Waduh, gimana ini? Tiba-tiba saya periksa, sebenarnya kami nggak ada yang turunan gula, mama papa nggak ada. Wah, karena mungkin karena terlalu enak di Bali itu makan terus makan non-stop gitu ya, gula darah naik tinggi. Wah, mungkin juga stres gara-gara kakiku itu juga mikirin. Tiba-tiba dokter bilang, Bu, periksa dulu gula darahnya ya. Iya. Wah, 500, wah kiamat dunia ini. Matilah mungkin aku gitu ya. Wah, karena baru saya ikut memakamkan anak sahabat saya yang gula darahnya juga tinggi. Selama ini oke aja, saya sering periksa karena di komplek kami setiap bulan saya juga salah satu petugas Posmindu, jadi wajib untuk cek gitu ya. Wah, udah pulang Bu, besok Ibu puasa dulu, kita cek lagi untuk masuk laboratorium. Nah terakhir itu
320 masih tinggi. Wah, kalau boleh Bu, Ibu nggak usah lah makan nasi, macam mana pula. Sementara aku banyak kerjaan ya kan. Wah, tapi saya tetap memang belajar disiplin, mengurangi. Tante Ketut sini memang disiplin orangnya. Makan nasi dikit gitu ya. Kami berapa kali makan sama, banyak memakannya. Udah dikasih dia nasi, tambah pula aku kan. Jadi mungkin juga rakus juga itu ya kan. Jadi saya berdoalah Tuhan. Wah, jangan mati dulu saya Tuhan, karena memang biasanya dokter kan menakut-nakuti ya kan, makin parah ini susah komplikasi segala macam dan sebagaimana terus. Wah, tiap malam itu saya nggak bisa tidur mikirin gula darah ini, gitu ya. Walaupun saya udah minum, wah kapan matinya saya? Waduh, kayak gitu ya, karena almarhum suami saya dulu meninggal juga karena gula gitu ya. Wah jangan gitu ya. Tapi ya puji Tuhan selama saya nggak mau cerita ya, baru saya ceritakan kepada jemaat Tuhan di sini, malu juga gitu ya. Waduh gimana ini ya. Wah, terus Pak Andre rektor kami juga kepala sekolah pemilik sekolah di mana Pak Rama ngajar, saya telepon, Pak saya nggak ngajar dulu ya, nggak susah kali saya, karena dalam 1 minggu itu terus saya ke kamar mandi, buang air terus. Wah, jadi baca itu di internet gejala orang diabetes tiap hari ke kamar mandi gitu. Bang udah iya nih, pikirku udah gak iya lagi nih, Tuhan tolong aku. Ya, dan saya lihat obatnya besar lagi. Wah gimana nih kalau banyak makan obat bisa rusak lagi katanya ginjal. Wah makin sengsara lah kita itu memikirkan penyakit ini ya. Nah kemudian saya berpuasa lah terus ya, berpuasa. Tuhan berikanlah saya kesembuhan. Matius 17:21. Jadi sini tidak dapat disembuhkan kecuali dengan doa puasa. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Ya udah 4 kali saya periksa gula darah saya udah normal 130. Ya itu tepuk tangan untuk Tuhan ya. Jadi memang pola makan juga memang mulai saya udah jaga pola makan saya. Saya mau panjang umur Tuhan, saya mau sehat Tuhan. Saya mau katakan betapa indahnya ketika kita sehat datang ke rumah Tuhan. Betapa celakanya kita sehat tapi tak mau datang ke rumah Tuhan. Ini adalah satu kecelakaan menghina Tuhan, menghina. Jadi saudara yang ada di rumah Tuhan ini adalah saudara-saudara yang menghormati Tuhan. Setiap orang yang menghormati Tuhan, bukan uangnya yang menghormati Tuhan, bukan doanya yang menghormati Tuhan, tapi Roma 12, coba kita baca dulu ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saya baca kembali di dalam kitab Judas pasal 1 ayat 20 dan 21. Ya, Judas pasal 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya berikan judul dari firman Tuhan ini, tetaplah kita membangun iman di atas dasar iman yang paling suci. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi, bagaimana caranya kita membangun iman kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kitab Judas ini berkata, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Gereja ini atau ruko ini dibangun di atas landasan karena ada dasar, pondasi yang kuat. Karena kalau tidak dibangun dengan pondasi yang kuat, ya pasti ini tidak bisa kita naik ke atas. Karena harus disesuaikan bagaimana ahli bangunan untuk membangun tempat ini supaya kuat pondasinya, ditanam besi, ditanam mungkin banyak batu, pasir, tapi yang utama kerangka itu besi supaya
ini bisa kita naik ke atas, bisa melompat, bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan. Demikian hidup kita juga harus ditanamkan firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi kita. Firman ini ditulis oleh kitab Judas yang merupakan latar belakang dari Judas ini saya baca di dalam yang pertama ini, ayat pertama, dari Judas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Jadi bukan Judas yang menyalibkan Tuhan, tetapi saudara daripada Yakobus yang merupakan juga murid, salah satu murid daripada Rasul Paulus. Saudara-saudara, Judas menuliskan, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Saudaraku, kalau kita membangun iman kita di atas dasar bangunan yaitu firman Allah, saudara akan kuat. Tetapi bukan hanya sebagai Kristen di KTP. Wah, begitu banyak mungkin ya, kalau Tante Ketut baru pulang penginjilan atau kita mungkin sering penginjilan, ya semuanya gampang kali orang menerima Yesus, tapi belum tentu dia mau bertumbuh melakukan firman Tuhan itu. Kalau saya pelayanan, ya dulu Nopi juga suka bantu sekolah minggu di daerah Semanan itu, ya seberang terminal ada di situ namanya Gang Buntu ya. Kalau saya lihat orang-orang di situ mungkin sudah lebih dari 100 orang yang kita baptis di situ ya. Tapi itu hanya untuk ambil surat saja supaya nanti dia kalau membuat KTP seorang Kristen, ya dia diberikan juga surat baptisan karena nggak jelas, kadang-kadang mamanya seberang, bapaknya seberang, nggak jelas ya. Jadi mereka juga tadi malam saya ngajar pemuda di gereja kita gitu ya. Kemudian ada satu dari Pegadungan, ya dia udah lama kali nggak ke gereja. Jadi suka keluarganya gitu loh. Sebentar Buddha, sebentar Kristen, sebentar Islam. Jadi apa dia kau sebenarnya? Jadi aku bilang, kalau kau yang gak sungguh-sungguh kau pasti masuk neraka. Jadi aku karena kasihan sama kau, makanya aku datang. Dari kau umur 3 tahun udah aku ajar sekolah minggu. Jadi dia bilang, mama saya sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, sebentar lah, itu gak jelas. Jadi ada lagi kawannya, Bu, kawan saya bisa nggak ikut pemuda, tapi anaknya udah 2, ya nggak bisa lah. Pemuda itu artinya yang belum menikah. Oh bukan, gini Bu katanya, udah cerai dia. Tadinya dia Kristen, masuk dia Muslim, bercerai. Jadi umur berapa dia menikah? Umur 15. Sekarang berapa? Jadi kau bilang 17, 19, karena umur 16 dia menikah. Udah 2 anaknya. Bisa nggak Bu dia pemuda? Ya nggak bisa lah. Kau ibu aja dia suruh. Ku bilang, kau ibu aja. Tapi tadinya dia dari seberang Bu, sekarang udah pindah karena udah bercerai. Suka-suka mereka, saudaraku. Banyak orang Kristen gak mau diatur. Banyak orang Kristen suka-sukanya. Dia minta, Tuhan berkatilah aku, diberkati Tuhan. Berikan aku motor, dikasih Tuhan motor. Berikan aku uang untuk bayar kontrakan rumahku, dikasih Tuhan. Berikan aku pekerjaan, semua dikasih Tuhan. Berikan aku kesehatan, giliran Tuhan meminta sesuatu. Taat dan setia, disiplin, tanggung jawab, berkomitmen. Itu sangat sulit, tapi di gereja ini pasti berkomitmen. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, kepalanya langsung aminkan. Coba kalau ketemu jemaat yang seperti itu, mungkin Tante Ketut ketemu dengan jemaat bisa gila cepat, ya kan? Karena apa? Masuk kanan, keluar kiri. Entah apa yang di otak mereka, nggak ngerti saya. Udah berpuasa aku. Hidup ini adalah pilihan, saudara. Ya, pilihan. Hamba Tuhan, Tante Ketut, Pak Sarmen, Pak Rahmat, Ibu Nopi sebagai pelayan Injil yang sudah ditabiskan oleh gereja denominasi gereja kita, tetap dipelihara Tuhan karena melayani Tuhan. Andai kata saudara tidak melakukan kewajiban saudara, misalnya saudara tidak bayar perpuluhan, kami tetap makan. Tapi wajib itu sebagai orang Kristen, bisa orang dia kan meloncat-loncat nanti. Aku heran ya, ada beberapa pemuda aktif kali dia tadinya. Wah itu tadi ceweknya keren, pemain musik gitarnya ya. Namanya? Angel. Oh Angel, wah malaikat Tuhan luar biasa. Wah
ini pemain gitar saya keren banget dia. Saya juga guru musik juga, gitar saya bisa juga ya. Jadi saya bilang, wah kau sungguh-sungguh nak, sungguh-sungguh luar biasa kau. Belum ada 3 tahun dia main, Bu, ditulisnya surat pengunduran diri. Kok bisa kau mengundurkan diri? Ya nggak cocok sama si A, nggak cocok sama si B. Baru ini saya jadi gembala sudah 17 tahun jadi gembala. Baru ini ada jemaat yang mengundurkan diri untuk melayani Tuhan. Tertulis pula pakai materai. Aku bilang, goblok kali kau. Aku bilang kayak gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi sudah itu menyusul lagi adiknya, bikin lagi surat pengunduran diri dengan tanda tangan pakai materai. Ku bilang nggak ada kayak gitu. Ya udah kalau mau kau keluar nggak datang beribadah nggak apa-apa. Tapi nggak usah kau bikin surat seperti kau benci kali sama aku. Apa dosa aku sama kau? Ku bilang. Terus bukan gitu, nggak cocok sama si A, nggak cocok sama si B, nggak cocok sama si C. Suka-suka. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang tidak membiasakan diri untuk melatih dirinya untuk beribadah. Rasul Paulus berkata, coba dibaca lagi oleh Bapak Tommy di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Iya. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Terima kasih Pak ya. Dikatakan latihlah tubuhmu untuk beribadah karena itu berguna untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Saudara, firman Tuhan ini berkata, jauhkanlah tahyul dongeng nenek-nenek moyang. Berapa banyak orang menghabiskan waktunya untuk sosmed atau mungkin membaca yang nggak jelas. Ya, mungkin di sini nggak ada itu ya. Wah, kadang-kadang saya ngajar mahasiswa itu belum sampai di belum dulu kita udah langsung colokkan itu. Apa itu namanya? Casannya. Sambil dia dulu, waduh, ku bilang kau calon hamba Tuhan, pendeta dosen pun belum kau salam. Langsung pula kau menonton di situ, ku bilang. Wah, terus oh iya Bu, maaf Bu, besok kau jangan ulang lagi ya. Setiap orang masuk kelas tidak ada yang mencas-cas HP, saya bilang. Terus dicas lagi, lupa. Udah peraturan itu, lupa Bu. Tapi nggak apa-apa lah Bu, setengah jam aja kok. Nggak apa-apa Bu ya, setengah jam aja Bu ya. Tak tolong ya. Coba, saudara-saudara, bahwa perlunya kita menjauhkan diri dari cerita-cerita yang nggak jelas. Ya kan, ketika Anda buka sosmed, banyak di situ yang berperang, yang nggak jelas ya kan. Banyak yang kita dengar, yang saya waktu sakit itu bukan sosmed, langsung ditunjukkan penyakit gula darah itu akan membuat Anda komplikasi dan Anda akan cepat mati kalau Anda tidak berobat, iya kan? Coba tanya jawab, ada itu katanya teori terawat. Belum ku selesai pertanyaan, udah dijawab hal-hal yang mematikan. Itu kalau berita dari Tuhan adalah berita sukacita. Berita sukacita yang berkata, engkau akan disembuhkan, engkau akan kuberkati, engkau akan kusehatkan, engkau akan kusertai setiap hari. Amin. Tapi lebih banyak orang percaya kepada cerita-cerita dongeng-dongeng yang nggak jelas daripada cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Contohnya misalnya, rajin-rajinlah kalian beribadah, ya kan? Rajin-rajinlah kalian melakukan firman Tuhan. Rajin-rajinlah untuk membayar persepuluhan supaya diberkati oleh Tuhan. Itu ada ayatnya. Matius 3:8-10 itu, berikanlah, itu tanggung jawab kita. Persembahan 1/10 yang dari kau hasil yang penghasilanmu, supaya Allah membukakan tingkap-tingkap langit, dan itu merupakan persediaan dalam rumah Tuhan. Seberapa banyak orang yang memikirkan rumah Tuhan bukan hanya sekedar datang beribadah, memanas-manasi bangku gereja, tapi biarlah kita menjadi pelaku. Ketika saudara menjadi pelaku firman Tuhan, ketika saudara disiplin, taat untuk melakukan firman Tuhan, melakukan tanggung jawab saudara, karena Tuhan sudah memberikan tanggung jawab yang terbesar, adalah karya yang terbesar di mana Yesus mati buat saya dan saudara, dan Dia menjamin hidup kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Ada amin? Amin. Saudara harus sukacita, miliki hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Bagaimana cara membangun iman? Dasar yang paling kokoh. Yang kedua, baca kitab suci. Gereja kita sidang jemaat Allah, gembala-gembala yang mau naik jenjang atau gembala-gembala yang mungkin itu selalu diingatkan untuk membaca kitab suci setiap hari. Membaca kitab suci setiap hari. Kenapa? Itu manfaat kitab suci itu 2 Timotius 3:16 untuk mendidik kita dalam kebenaran. Ya, memperbaiki kelakuan. Gak ada yang bisa memperbaiki kelakuan kita kalau kita tidak baca kitab suci ini. Karena ketika saudara membaca kitab suci ini, saudara belajar taat. Ada amin? Amin. Belajar taat, merendahkan hati. Berapa banyak orang seperti orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Tuhan sudah berkata, ketika air ini bergoncang, air Siloam ini bergoncang, siapa yang terlebih dahulu mencelupkan dirinya masuk ke dalam air tersebut, orang itu akan sembuh. Tetapi di situ ada orang yang selama 38 tahun tidak sembuh. Dan Tuhan berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Dan orang lumpuh itu berkata, Tuhan, saya sebenarnya mau sembuh, tetapi setiap saya mau masuk ke kolam itu, selalu ada yang mendahului saya. Selalu ada yang mendahului saya sehingga terhalang untuk saya sembuh. Banyak alasan. Saudara, kalau mungkin ya kita di sini kali kita pernah ke kolam renang, ya, yang dimana saudara bisa berenang mungkin atau tidak, yang mau masuk kolam renang, bisa aja dia sebelum air goncangan itu di tepi air itu, ketika air itu bergoncang bisa masuk ke dalam, dan firman Allah berkata, kau disembuhkan. Tapi dia berkata, setiap aku mau masuk duluan, berarti dia banyak tidur, betul nggak? Ya kan, nggak dia dengar lagi goncangan air itu, udah duluan orang. Tapi Tuhan berkata, ditanya, maukah engkau sembuh? Berapa banyak orang Kristen sakit rohani, sakit hati. Misalnya anak dari gereja kita ada kayak gitu, anaknya yang masuk penjara, suaminya masuk penjara, yang dimusuhin pendeta, ya kan? Yang dimusuhin pendeta. Saya juga bingung itu kenapa. Wah, katanya pendetanya kurang berdoa. Bukannya apa ya enggak? Nah, tapi kita sebagai hamba Tuhan harus tarik nafas. Ya, saya belajar pernapasan itu ya. Saya 2 kali seminggu saya berenang. Saya takut sakit ya. Sejak dulu karena rumahku dekat Danau Toba, Pak Sarben. Jadi otomatis saya sungai di belakang rumahku. Jadi udah terbiasa yang berenang. Jadi udah biasa saya latihan pernapasan. Benar juga loh, tenang otak kita. Ketika kunjungin itu orang, suaminya masuk penjara, anaknya dibilang, Linda, jangan lagi kau kunjungin aku. Lah, kayak gitu kau Richard, dari TK kau, dari sekolah minggu kau terus kau ajarin, udah 20 tahun kau terus kudiri. Lah sekarang mau pindah aku, mau apa? Katanya, pindah kemana? Ke seberang mana? Udah bosan aku jadi Kristen, pindah dulu lah, siapa tahu lebih enak di sana. Tapi ingat, aku bilang, suatu saat nanti kau pasti kena celaka karena udah tahu kebenaran. Semua udah kuberikan yang terbaik kepada engkau. Kalau kau nggak mau lagi ikut Tuhan Yesus, hancur hidupmu. Udah kau susah, maaf ya aku bilang, aku pun susah tadinya. Udah kau susah, pekerjaanmu nggak jelas, kau kawin muda pula, pindah lagi kau ke seberang, hancurlah kau. Aku bilang, wah terus ya nggak apa-apa lah, suka-suka gua, mau hancur kek, mau apa kek, itu bukan urusan lu. Ya coba pakai lu lagi sama kita ya kan. Tapi nggak apa-apa lah pikirku. Tiba-tiba ditangkap polisi dia, mamanya telepon, udah ditangkap dia. Udah malas saya lihat gitu sebenarnya ke tempat polisi, kantor polisi. Katanya ada istilah 86 kalau dibayar uang selesai. Nah polisinya minta 15 juta karena dihantam kawannya, dihantam sampai pingsan. Jadi itu yang dihantamnya itu juga melapor ke polisi. Wah, terus ku bilang, gimana? Lu mau di sini? Tolong Kak Linda, 86. Dari mana uangku? Dalam hati, persembahan udah ada sampai 1 bulan 1 juta. Udahlah, di situ aja lah kau. Gak apa-apa itu. Kan kau bilang kalau udah masuk ke seberang, suka-suka lu. Ya udahlah suka-suka lu. Mau dihantam aja berkuasa itu urusan kau lah itu. Ku bilang kayak gitu. Tapi kau bertobat ya. Tapi nggak biar dibilang apa-apa. Karena itu mamanya sekeluarga benci sama aku. Ku bilang,
Aku kalau ku diam-diamin aja kayak gitu aja, selama ini udah banyak pertolongan Tuhan tuh kepada kalian. Tapi semua gereja sudah bantu, baik pendidikan anakmu, baik beras dan segala macam. Saya sudah terbatas, ke keluarga aku pun gak kayak gitu ku bikin. Tapi karena saya gembala, dipercayakan Tuhan, dan ini uang juga uang Tuhan, jangan kalian sia-siakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang tidak mengerti kasih karunia itu yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, kita berhutang, apapun yang kita kasih kepada Tuhan, tetap kita berhutang kepada Tuhan. Karena nyawa kita lebih mahal daripada uang kita. Amin. Gak ada nilai uang kita itu ketika Tuhan cabut nyawa kita. Gak ada artinya pengetahuan lu. Kata jemaat saya kepada saya, tidak ada pakai lu dia sama saya. Tidak ada arti pengetahuan lu, Linda. Kalau Ibu Linda tidak sungguh-sungguh, biarpun anak kecil yang ngomong itu ku terima itu. Haleluya. Amin. Saudara, ya benar, masuk peleburan. Kalau pelayanan meleburkan hati, merendahkan hati. Kalau di kampungku jagoan dulu aku sekolah karate, bisa kuhantam banyak orang. Tapi karena saya sudah masuk jadi hamba Tuhan, ku tahan diri, penguasaan diri. Haleluya. Kesombongan, buanglah itu kesombongan. Apa sih kita ini? Kalau nggak Tuhan, nggak ada pengetahuan kita. Sekarang orang berlomba. Saya dosen juga ya, S1, S2, S3. Saya waktu mengambil program S2 di Kebun Jeruk itu, ada yang kesurupan satu orang. Mahasiswa ini udah dari pagi kami doakan dia sampai malam. Setannya nggak pergi-pergi. Siapa lu? Kata iblis itu sama kami. Wah, saya pikir ini, wah, udah dokter, sampai datang rektor kami, dokter dia. Kayak mana Pak Petrus? Doakan dulu Pak, mungkin lebih manjur doa Bapak dokter lulusan Amerika. Barangkali bisa Pak, saya bilang. Dalam nama Yesus, keluar kau yang keluar, kata setan itu. Saudara. Jadi bukan karena pintarnya kita. Murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka bukan orang terpelajar, tapi mampu menggoncangkan dunia. Petrus satu kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kalau sekarang 3.000 pendeta yang sudah ditabiskan, belum tentu ada satu orang yang bertobat. Ketawa Sinopi. Perlu kita kembali kepada gereja mula-mula. Udah diberkati Tuhan, kita banyak kebaikan Tuhan. Saya tanya sama Pak Sarman sama Ibu Ketut di bawah. Wah, cerita, wah luar biasa ini gereja ini. Bu Ketut nggak usah jawab, saya bilang. Kita semua di dunia ini akan pulang ke surga. Yang kontrak sama pun yang nggak kontrak, semua pasti pulang. Tapi selagi ada waktu, gunakanlah waktu itu untuk melayani Tuhan. Bangun imanmu di atas dasar iman yang, karena tidak bisa lagi kembali waktu ini, saudaraku. Gak bisa balik lagi. Jangan main-main. Kalau kita hilang uang, masih bisa kita cari uang. Tapi kalau hilang waktu, gak bisa lagi kembali waktu. Maka kalau diatur oleh gembala ataupun koordinator ibadah di tempat ini, Anda disuruh untuk kaum wanita datanglah, Anda disuruh untuk menjadi pendoa datanglah. Karena akan tiba waktunya kita nggak bisa lagi datang ke tempat ini. Barangkali kita sudah dipanggil Tuhan, atau mungkin sakit penyakit yang datang karena tidak bisa terhindarkan. Setiap kita yang sudah usia itu selalu ada penyakit yang datang. Memang kita bilang Tuhan Maha Pengasih, tapi harus jaga juga kesehatan kita. Bangun imanmu, gunakan waktumu, ya kan? Berapa banyak waktu kita berikan berdoa kepada Tuhan. Alkitab menuliskan kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dalam 1 jam supaya kau mengalami kemenangan. Tuhan mengingatkan Petrus, berdoalah supaya kau tidak kalah imanmu. Tetapi Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok nanti, engkau akan menyangkal Tuhan. Kenapa? Karena dia gagal dalam hal berdoa. Waktu doa Getsemani, semua murid-murid itu ngantuk. Gak kuat mereka untuk bisa menahan daging. Saudara akan berkemenangan ketika saudara banyak berdoa. Minimal 1 jam 1 hari berdoa. Barangkali gak bisa langsung 1 jam, mungkin kau bisa atur waktumu. Pagi 30 menit, malam 30 menit, saudara akan mendengar suara Tuhan. Saya percaya saya kuat itu karena doa.
Kalau nggak doa aku menghadapi semua preman yang keluar masuk penjara, hancur mina, udah nggak dapat apa-apa, caci maki dan sebagainya. Oh, kita angkat tangan, puji Tuhan, bisa kemenangan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Tuhan berkata seperti Raja Daud berkata, biarlah Yerusalem tetap ada di hatiku. Artinya, biarlah Roh Kudus itu tetap menyala-nyala di dalam hatiku. Berapa banyak gereja, baik gereja kecil maupun gereja besar, ya, bisa membuat program yang begitu banyak, tapi lupa untuk visi Tuhan untuk menjangkau dunia ini. Kita pun mungkin sudah semakin terlena. Ya, banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan Tuhan Yesus. Adakah waktu kita untuk memberikan waktu kita untuk berdoa, memberikan waktu kita untuk bersaksi kepada mereka? Bukan sekedar kita sebagai orang Kristen yang tertulis di dalam KTP kita bahwa kita adalah orang Kristen. Saudara, berapa banyak orang main-main tentang kekristenan ini? Sebenarnya Tuhan berkata dalam kitab Judas ini tadi, saya ulang kembali di dalam ayat 22, ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, menantikan, membangun iman kita di atas dasar iman yang paling suci adalah menantikan Tuhan. Saudara harus merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kok gak ada amin? Amin. Rindukanlah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persiapkan hatimu, bukan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin yang ditulis dalam firman Tuhan ini tidak jadi kenyataan. Itu semua jadi kenyataan. Saudara diselamatkan Tuhan, itu adalah satu anugerah. Kalau saudara mungkin lewati pencobaan, sakit penyakit, kegagalan, pandanglah kepada Tuhan. Karena tidak ada janji Tuhan berkata selalu ada matahari, tetapi Tuhan berjanji ada hujan dan ada matahari. Ada pagi, ada siang, ada malam. Hidup kita ini tidak selalu indah, tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Tetapi Tuhan mau kita agar tetap menantikan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak kepada gajimu, tidak kepada uangmu, tidak kepada hartamu, karena suatu saat itu akan lejat. Tapi bergantunglah kepada Tuhan. Haleluya. Bergantung kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8 berkata, andalkanlah Tuhan dalam segala lakumu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika saudara diberkati Tuhan, itu bukan engkau, bukan karena kekuatanmu. Ketika engkau gajian, apa yang pertama kau ingat? Bukan langsung cicilan motor, bukan langsung kontrak rumah, bukan langsung cicilan rumah. Tapi ingat, berkat itu adalah milik Tuhan. Berikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Seberapa banyak orang yang tidak menghargai firman Tuhan, ya datang ke gereja, tapi giliran untuk memberi itu sangat sulit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu jemaat-jemaat ini berkati. Ya, saya anak pendeta di kampung kami di Sidikalang. Saya lihat jemaat-jemaat bapak saya itu tadinya semua rata-rata tidak punya suami, tapi bisa menyekolahkan anak. Mereka hadir di doa pagi. Di Sidikalang itu Pak Sarmen tahu sangat dingin sekali, sangat dingin. Jam 5 mereka, setengah 5 udah sampai di gereja itu, jalan kaki mereka, sehat mereka sampai di ibadah. Dan mereka sampai ada satu janda yang datang selalu berdoa ke gereja itu. Anaknya dia hamil 3 bulan, suaminya meninggal, lahir itu anak. Kemudian dia tiap pagi dia menjual sayur. Kemudian bapak saya bilang, apa cita-citamu Ibu Bancin? Cita-cita saya supaya anakku jadi bupati. Ketawa mama saya, macam mana dia jadi bupati? Untuk makan aja pun udah susah. Tentu bukan di depannya diomong di dalam kamar, betul gak? Tapi bapak saya bilang, tidak ada yang mustahil. Berjalannya waktu, lulus itu anak SMA, sekolah melanjut di universitas, diterima dia untuk menjadi pegawai pada waktu itu kantor bupati. Dan akhirnya terwujud buka Pak Barat
di sini di kampung kami ada pemekaran dan dibangun satu kota menjadi suatu kota kabupaten. Akhirnya Bapak ini terpilih menjadi wakil bupati, walaupun nggak bupati tapi tetap ada bupatinya. Amin. Saudara, bermimpilah dan keluarga ini cinta Tuhan. Anaknya yang satu ini ada 7 anaknya, 5 orang jadi pengacara hebat di kampung kami itu. Ada 1 dokter anaknya. Saya percaya kalau saudara mengarahkan pandangan membangun rumah Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tante Kutin sangat baik, murah hati. Kemarin itu si Nopi nggak datang ke PGRI, diajaknya saya biasanya 1 kamar 4 orang. Ini diajaknya kamar yang super pip. Ayolah Bu Linda, wah mau ya, mau lah. Kenapa nggak mau? Yang enak-enak harus mau lah, aku bilang. Wah, tapi dia bilang, wah besar iman Tante Ketut ini bahwa pasti bisa memiliki gereja. Gak ada yang mustahil. Kok gak ada, katakan amin. Jangan lihat kantongmu. Orang miskin di Alkitab, janda Sarfat itu bisa memberikan makan Nabi Elia. Kemudian seorang janda hanya 2 keping perak yang dia miliki. Itu jauh lebih berharga persembahannya daripada persembahan orang-orang kaya. Maka orang kaya perlu, tapi yang paling perlu ketika saudara mengandalkan Tuhan. Bangun imanmu di atas dasar iman yang paling kokoh. Pada waktu Natal kemarin kami mengadakan Natal di Citra 2 Extension. Ya, Nopi juga dulu sering ke sana. Satu gedung gereja yang kami sewa, gereja baptis. Kemudian ada 1 teman, dia bertugas sebagai tenaga medis di Ukraina. Jadi uang dia banyak karena dia membawa orang-orang dari Indonesia untuk berobat ke sana. Katanya itu pengobatan terbaik, bisa dijamin. Tapi harus ada minimal uangnya 1 M kalau mau sembuh. Kalau mati katanya uangnya balik, tapi jarang memang mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia bilang, Bu Linda, tim kami nanti akan datang ke gereja ibu. Mereka ada 7 orang. Wah, berapa kira-kira untuk makan mereka? Nggak mahal Pak, 1 porsi itu cuma 26.000 kali 200. Itu kan nggak seberapa dibandingkan dengan mobilnya yang miliaran. Terus dia bilang, bereslah itu Bu, kalau cuma 200. Tapi kami bawa anak-anak dari kolong jembatan yang ada di daerah Pluit, sekitar 50 orang beserta guru-gurunya. Berarti 250, oke lah total-totalnya mungkin 270 kalau kurang nanti ya, kan biasa gitu ya. Tiba-tiba sudah hari H, saya telepon itu yang menjadi bendahara. Dia bilang, Bu, mohon maaf, berapa yang diperlukan? Ya udah 270 karena dari kalian kan 50, belum lagi tim kalian yang datang. Ya Bu, bereslah itu katanya. Pergilah saya ke catering, nanti akan kami bayar. Ya, tapi dari gereja memang tetap kami punya iman. Walaupun gereja kecil gitu, mereka beriman. Ya tetap kami bayar dulu separuh dari pemesanan. Kemudian udah hari H, Pak bagaimana? Tuhan tidak berbicara untuk kami menolong gereja GSCA Kalideres. Hancur nggak kalau nggak ada uangnya nggak? Tetap bersuka cita, amin. Wah, iblis kau setan dalam nama Yesus, jangan ada dalam pikiranku untuk marah. Berikan aku penguasaan diri. Ku telepon balik. Dia mereka udah datang, ada yang naik Alphard, ada yang naik Mercy itu Pak Ripai datang juga. Wah, mobil-mobil mewah ini muncul di depanku gitu ya. Terus dia bilang, Shalom Bu Linda, Shalom. Nah, terus udah mau nggak muka orang Batak susah berbohong ya kan. Kalau apa di dalam hati itu yang keluar. Kalau nggak senang muka kita pun bisa kita bikin kritik ya. Tapi saya memang berusaha berikan kekuatan Tuhan dan kemampuan untuk menyalam orang ini gitu ya. Ku salam sih baik-baik, ku salam gitu ya. Terus ku tanya lagi tuh, lo gimana toh kemarin janjinya tuh, kebetulan dia orang Batak, 1 orang Batak. Dia bilang iya toh, bukan kita nggak mau, tapi kayak mana ya, Tuhan nggak berbicara untuk membayar itu. Tapi kan hari itu kau janji, saya bilang iya tapi janji itu ada suara Tuhan, jadi nggak jadi toh. Ya udahlah, untung ada uang ya kan. Untung semangat kita udah siap dalam kondisi yang terpahit dan terburuk sekalipun, gak mau andalkan yang lain. Pokoknya apa adanya seperti itu. Dan
nyanyi lah ini semua, udah datang dari kolong jembatan yang dibawanya ini, disuting lah ini semua, disuting karena mereka punya yayasan. Masuklah ini di YouTube, katanya, kubacalah semua itu artikel mereka, bahwa mereka katanya yang membiayai semua acara kami ini gitu ya, belum hadiahnya segala macam. Nah, kemudian waktu di shoot itu pakai apa, banyak yang pakai jilbab itu, mereka nyanyi apa tentang lagu Natal seperti itu. Mereka bawa itu pembicara Jonathan Prawira. Udah dia yang bawa, dia lagi buang lagi sama aku ya kan, tapi nggak masalah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat banyak orang bisa bersaksi aku melayani, tapi bukan dari hati. Banyak orang supaya orang dikatakan dia hebat, dia baik. Apa istilahnya sekarang, pencitraan, supaya keren dilihat orang. Bukan itu yang utama, tapi hati yang terdalam melayani Tuhan. Ketulusan. Tuhan bukan lihat kau pintar kali nyanyi, tapi Tuhan lihat ketulusan hatimu. Tuhan bukan lihat kau pintar kali mengajar, tapi Tuhan melihat ketulusan bagaimana hati melayani Tuhan. Bagaimana hati kita untuk melayani Tuhan. Saya percaya ketika saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, anak cucu kita pun dijamin oleh Tuhan. Iya kan? Saya lihat Tante Ketut ini dari dulu, udah lama kami berkenalan, dari tahun 2006 tuh kalau nggak salah belum buka gereja. Ya, ada seminar di Cikarang waktu itu. Saya ketemu Tante ini begitu sungguh-sungguh. Tidak heran anaknya putu bisa melayani Tuhan, lulus program ini sudah master luar biasa. Jadi bukan karena kuat kita sebenarnya. Saudara layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Taburlah, maka engkau akan menuai. Enggak harus uang yang kau tabur, waktumu, tenagamu datang kepada Tuhan. Betapa sedihnya ketika Tuhan datang, semua kepura-puraan dalam hidup kita, kemunafikan, kosong nanti. Ya, nggak ada yang kita isi. Ada satu gereja yang di Roxy, saya suka khotbah di situ, salah satu gereja GPPS. Ya, kemudian saya waktu itu sempat dengar juga Tante Ketut itu ada seorang pemain musik datangin saya, Bu, saya sangat diberkati kalau ibu khotbah di GPPS yang di Roxy, terus ada Pak Petrus di situ. Oh ya, saya juga sering khotbah di situ. Ibu ini nggak sampai SD. Saya tanya, kenapa Tante Bong Kim Lun bisa jadi gembala? Ya, awal-awalnya dia orang Cina Bangka. Saya udah beli cincin pernikahan, udah sewa gedung, udah baju, dan udah siap waktu untuk menikah. Tiba-tiba laki-laki itu goodbye forever katanya sama aku. Dari situ saya terluka dan saya berdoa, pakailah aku Tuhan. Dan akhirnya saudara tahu, Tante Bong Kim Lun ini melayani Tuhan hanya tamat SD, gak sampai SD, tamat kelas 5. Ya, dia sudah membangun di Jakarta ini ada 5 gereja, membangun universitas di Kalimantan. Dari TK sampai universitas dia berdoa Tuhan supaya orang-orang di Kalimantan ini bisa menerima pendidikan. Wah, itu 10 tahun yang lalu ada orang Singapura berjumpa dengan dia, dikasih uang untuk pembangunan itu 10 miliar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini benar terjadi. Saya hampir tiap bulan khotbah di situ. Ibu itu sudah 85 tahun sekarang, sudah tua, tidak menikah dia. Tapi saya lihat hatinya yang sungguh-sungguh. Gak perlu ada di depannya profesor, doktor, dan sebagainya. Tapi cuma dia dipakai juga menjadi dosen, mengajar di STT Pusat Surabaya, Gereja Pusat Pantekosta Isaleo. Ya, untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa, gak pikun dia. Wah, selalu dia nyanyikan satu lagu, kosong ya, cuma 2 lagunya. Satu salibnya, itu lagu Pentakosta ya. Yang kedua, kosong ya kosong, semua kosong, salib tak kosong. Di dunia ini hanya ada kekosongan. Di dunia ini hanya ada kemunafikan. Tapi di salib Kristus, di situ berisi satu kehidupan dan tidak ada kemunafikan di dalamnya. Marilah kita hidup suci dan takut akan Tuhan. Kekristenan itu harus dibayar harga. Saudara mungkin udah sehat, diselamatkan Tuhan, bukan enak duduk, keluar dari zona nyaman.
lakukan yang terbaik. Saya percaya jemaat-jemaat ini pasti dipakai Tuhan semuanya. Tidak ada yang mustahil walaupun kita kecil. Tapi saudara besar imannya, kuat imannya. Yang penting saudara sepakat dengan ketulusan. Bukan berkata aku yang lebih hebat dari kau. Anak kecil pun waktu saya menangis di TK itu, ngajar TK, ada satu murid kami agak idiot sebenarnya. Sebenarnya otaknya nggak nyambung kayak gitu karena kurang, IQ-nya itu kurang di bawah rata-rata. Si Anju namanya, bahasa orang Batak. Tiap pagi dia bawa kue lapet, tahu ya kue khas Sumatera Utara. Sama dia bawa lapet dan teh manis. Tiap pagi dia kasih saya lapet ini. Bu Linda, saya ada lapet. Waktu saya bersedih, langsung dia kayak gini. Janganlah kau bersedih, ku selalu ada untukmu. Udah rambutnya naik, mukanya kembar sedunia, ya kan? Janganlah kau bersedih, ku selalu, itu lagu Peter Pan ya kan? Selalu ada untukmu. Everything okay Bu Linda. Oh cium dulu sayang katanya. Ku cium lagi lah dia kan. Hilanglah kesengsaraan itu. Haleluya. Anak kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk menghibur hati kita. Menyediakan sukacita yang dari Tuhan lewat siapa saja. Jangan saudara larut dengan janji orang. Janji orang ku kasih kau nanti kerjaan. Apalagi janji orang bayarkan sama pendeta. Inilah penuh koper kita mungkin ditambah lagi. Hanya janji, tinggal janji, ya kan? Seperti yang datang kemarin itu, ya kan? Udah buku apa ya Tuhan, berilah aku kesabaran. Udah pulang orang itu, makasih yang Dinda. Udah dibawa lagi nasiku itu, dibawa 20 bungkus. Udah harus mereka bawa 20 bungkus, makan mereka dikasih tunjuk pula di grup kami yang bersama. Jadi nasi itu kemana? Pikirku kayak gitu ya. Tapi kita belajar sukacita, haleluya. Belajar tersenyum, itu gak gampang loh. Gampang kali kalau orang jahat kita jahat, itu puas rasanya. Tapi kalau untuk nahan diri, ya orang pendeta itu harus gigi kita sampai kering. Terus kita senyum, sukacita harus diekspresikan. Mau nggak suka pun kita terima kasih Tuhan. Ada satu kemarin pendeta dulu ya, mungkin dia benci kali sama aku. Wah waktu terakhir didorongnya hampir jatuh ke sungai. Tapi tetap saya bersukacita. Ibu ketuk bilang bersukacita kau loh. Iyalah haleluya. Kalau enggak ada Tuhan tenaga aku kan kuat ya. Apalagi saya dulu belajar taekwondo itu dari karate. Tapi waktu halo. Namanya lu cium gua, blok itu. Wah, masuk satu kakiku kan, pakai sepatu cat juga itu. Jangan basah lah kakiku ini satu. Wah, hampir robek dan rokku di belakang itu. Tapi tetap sukacita, haleluya. Jadi Tuhan itu bukan hanya yang disanjung-sanjung kita, tapi yang sedih yang gak enak pun kita terima lah itu. Belajar bersyukur, berarti Tuhan masih beri kemampuan bagi kita. Tanggung jawab kita, disiplin. Tadi saya cepat nyampe sini. Tapi udah di atas sudah banyak orang menyanyi-menyanyi. Luar biasa. Ya, ditingkatkan lagi. Banyak doa sebelum latihan ada waktu untuk berdoa supaya pengurapan Allah itu lebih dahsyat lagi. Ketika saudara bayar harga, gak ada yang sulit. Saudara disembuhkan bukan seperti 38 tahun yang sakit itu. Dia gak mau sembuh itu. Berapa banyak orang Kristen gak mau sembuh dari penyakitnya. Penyakit apa? Malas bayar perpuluhan. Malas datang tepat waktu, malas datang jam-jam doa. Tapi di sini semua sudah rajin, haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita angkat satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Ku
Terima kasih untuk ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Percaya Roh-Mu ada di tempat ini, memenuhi setiap kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mengadakan ibadah yang kedua. Tuhan memberkati ibadah kami yang kedua, sebagaimana Engkau berkati ibadah kami pertama. Dan untuk khusus bagi minggu depan, di mana kami akan merayakan ulang tahun yang ke-16, Tuhan kiranya memberkati kami juga dan memberkati anak-anak Tuhan yang akan melayani Engkau di ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan, kiranya ulang tahun ini mendatangkan berkat yang besar bagi kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Apabila esok hari umatmu, jemaatmu akan kembali beraktivitas dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Berkati setiap persembahan persepuluhan, dengan taat mereka melakukan, hamba yakin dan percaya apa yang mereka bawa ke rumah Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka sesuai dengan janji Allah. Dan persembahan ucapan syukur, persembahan kasih, apapun bentuk persembahan itu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan terus memberkati umat-Mu, dan Tuhan berjanji tidak akan membuat kami kekurangan. Tuhan berjanji mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan terus membawa engkau tertanam, dan firman Allah tertanam dalam hidupmu, sehingga engkau memiliki iman sesuai dengan keinginan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai saat ini engkau diberkati oleh Allah.